Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Adik-adik remaja Islam masjid di seluruh Indonesia umumnya dan terkhusus adik-adik remaja Islam masjid yang berada di wilayah Putri Hijau, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, kepada adik-adik remaja Islam masjid semua, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa yang pada bulan yang sangat berkah ini. Adik-adik remaja Islam masjid rahimakumullah, ada tadi yang membaca Al-Quran, mungkin bermacam-macam ini jawabannya di antara adik-adik ini. Mungkin ada yang tidur setelah sholat subuh, mungkin ada juga yang sudah khatam Al-Qurannya. Saya yakin ada yang baru awal-awal inilah membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Oleh karena itu pada bulan puasa ini kita ketahui bahwa puasa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalam puasa itu ada perintah-perintah untuk amalan-amalan yang lain, terutama membaca Al-Quran yang sudah kita lupakan. Adik-adik remaja Islam masjid pasti sudah pada lupa dengan yang namanya ngaji. Biasanya adik-adik ngaji itu ketika masih SD, yang mulai SMP apalagi SMA itu sudah jarang yang mengaji. Sudah banyak terlena, sudah fokus kepada kegiatan-kegiatan yang menggunakan Android biasanya, ya itu biasanya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa adik-adik di wilayah Putri Hijau, saya yakin akan belajar Al-Quran ini. Kalau kita pelajari dalam Al-Quran itu, ya perintah untuk melaksanakan ibadah puasa itu adalah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman saja ya, yang diperintahkan untuk puasa. Yang tidak beriman tidak ada perintah, tidak beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu, agar kamu bertakwa, agar engkau bertakwa. Pada tujuan akhir finalnya adalah supaya puasa ini kita bertakwa. Itu. Ya. Nah, mungkin juga bingung, bagaimana bertakwa itu? Disuruh bertakwa, bagaimana sih takwa itu? Nah, makanya adik-adik harus belajar, harus ngaji. Kalau adik-adik tidak ngaji, nggak tahu apa itu, bagaimana kita bertakwa. Coba adik-adik buka surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah ayat-ayat awal itu ada di sana bagaimana kita bertakwa. Ayo kita pelajari, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, di sana takwa itu. Apa katanya? Ya. Tidak ada keraguan lagi, kitab ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di ayat berikutnya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Bertakwa itu adalah kita, ya, percaya kepada yang gaib, ya, percaya kepada yang gaib. Kemudian wa aqimus sholat, menjalankan sholat, dan mimma razaqnahum yunfikun,
dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Ya, tuh. Jadi yang pertama adalah percaya yang gaib dulu. Apa itu yang gaib? Yang gaib adalah malaikat itu gaib. Bahwa setiap hari di kanan kiri kita ada malaikat yang mencatat amal kebaikan kita. Kita harus percaya. Karena kalau tidak percaya kita akan semena-mena, akan semaunya sendiri bertindak karena tidak ada yang mencatat. Kita harus percaya kepada hal-hal seperti itu. Ya, ada setan gaib nggak bisa dilihat. Itulah yang menjerumuskan umat manusia. Kemudian sholat. Nah, adik-adik banyak sekali sekarang ini yang mengabaikan sholat. Adik-adik remaja ya, di rumah ya tidak sholat kebanyakan. Tapi masih banyak juga adik-adik, saya yakin di antara adik itu banyak juga yang komitmen istiqomah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ada yang 4 waktu, ada yang 3 waktu. Nah, itu yang harus ditingkatkan di bulan puasa ini. Ya. Kalau kita tidak sholat berarti tidak bertakwa, tidak meningkat ketakwaan kita. Puasa itu untuk meningkatkan takwa. Nah, salah satu unsur takwa itu adalah kita melaksanakan sholat. Ya, gitu. Jadi ya sholat ya puasa. Ya. Kalau punya rezeki ya kita infakkan sebagian. Rezeki tidak harus berbentuk uang, tidak harus berbentuk kekayaan. Adik-adik punya skill, punya ilmu diajarkan kepada orang lain, ya itu sudah merupakan menginfakkan rezeki yang dikaruniakan Allah berupa skill tadi. Ya, begitu. Nah, bagaimana kalau kita sudah bertakwa, apa yang kita dapat? Allah berjanji loh ya, di dalam surat At-Talaq ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Sebagai generasi muda masih banyak tantangan, banyak hambatan di dalam hidup ini. Kuliahnya barangkali, sekolahnya banyak rintangan, banyak kesulitan. Salah satunya caranya adalah bertakwa karena Allah berjanji di situ. Ya, itulah kegunaannya kita bertakwa. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, mari ya di bulan yang sangat suci dan mulia ini kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang 3 tadi. Yang pertama, percaya kepada yang gaib, bahwa perilaku kita, tindak tanduk kita, tingkah laku kita sehari-hari dicatat oleh malaikat. Buruk dicatat buruk, baik dicatat baik. Itu yang perlu kita harus camkan, bahwa setiap perilaku, ucapan kita, tindak tanduk kita, ya, action kita setiap hari ada 2 malaikat yang mengawasi. Harus kita percaya. Yang kedua, laksanakan sholat. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sholat itu adalah wajib, tidak bisa ditinggalkan. Yang 5 kali. Syukur-syukur adik bisa meningkatkan sholat-sholat yang lain ya, seperti sholat taraweh ya. Sholat taraweh laksanakan, boleh di masjid, boleh di rumah. Bila perlu ditingkatkan sholat malam, sholat tahajud, dan sholat-sholat yang mengiringi sholat wajib lainnya. Itu cara meningkatkan ketakwaan kita. Kemudian yang terakhir adalah kita, apapun yang kita punya rezeki, tolong berbagi ya, begitu, sehingga nanti janji Allah itu akan dipenuhi apabila kita bertakwa. Dan Allah itu selalu tepati janji, tidak seperti manusia. Kalau manusia janji A bisa jadi B, kalau Allah tidak. Maka kita buktikan, ayo di bulan Ramadan ini adik-adik remaja Islam Masjid, anak-anak SMP, SMA, ya, mungkin juga yang kuliah. Saya yakin kalau yang kuliah pola pikirnya sudah maju, tidak perlu disuruh-suruh lagi yang namanya sholat itu. Maka yang adik-adik yang SMP, yang SMA ini yang masih rawan sering meninggalkan sholat nih ya, mari kita tingkatkan lagi di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita menjadi insan-insan yang muttaqin. Demikian saya kira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.